Shalom saudara yang disayang Tuhan. Salam jumpa di Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Lan Yong Sing atau Johan Newton Kristauna dari GKI Duta Mas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana jika kita berdoa bersama? Mari. Tuhan, hanya di dalam Engkau terdapat perkataan hidup. Ajarilah kami, berikanlah kami pengertian. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hati Engkau. Untuk itu, bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu. Perbaruilah hati dan pikiran kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Injil Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 11 dan 12 mencatat demikian. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah, mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, saudara yang disayang Tuhan, seperti yang kita ketahui, Shalom itu berarti keutuhan dalam segala aspek kehidupan yang mencakup kasih, keadilan, keindahan, dan seluruh ciptaan. Kita membutuhkan pertobatan untuk masuk ke dalam Shalom, karena dosa merusak Shalom. Kita butuh berpaling dari dosa dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Namun tidak setiap orang mau menerima Shalom. Yesus berkata kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Nah, ketika saudara menasihati sesama dengan firman Tuhan dalam kasih, ingatlah bahwa saudara tidak selalu diterima, juga tidak selalu didengarkan. Tidak setiap orang mau mengubah cara pikirnya. Yesus sendiri ditolak di Nazaret. Orang-orang di sana kecewa dan menolak dia. Nah, di sini Yesus bagaikan berkata, "It is okay, cukup kebaskanlah debu." Mengebaskan debu selain sebagai kesaksian bagi orang yang menolak, tetapi juga dapat berarti meninggalkan debu dari tempat itu di tempat itu. Artinya tidak membawa debunya pulang. We don't carry the dust with us. We don't carry resentment and disappointment with us. Kita tidak membawa perasaan ditolak, kekesalan, dan sakit hati kita bersama kita. Kita meninggalkannya di sana. Mengebaskan debu bagaikan berkata dalam hati, "No hard feelings, I'm moving on." Daripada dikuasai kesedihan karena penolakan, kita memilih move on. Melanjutkan ke tempat lain, kepada pribadi yang mau menerima Shalom. Lanjut kepada orang-orang yang mau bertobat, mau mengalami pembaruan hati dan pikiran untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bertobat bukan sekedar I'm sorry atau saya menyesal. Seseorang yang menyesal belum tentu bertobat. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat dan masih terus bertobat, bukan? Sejujurnya kita tidak sanggup bertobat dari seluruh dosa kita sekaligus. Pembaruan cara pikir memakan waktu karena Roh Kudus tidak memaksakan perubahan di dalam diri kita. Dia justru ingin bekerja sama dengan kita dan kita bekerja sama dengan Dia. Mungkin seseorang akan mengambil waktu yang cukup lama untuk memperbaiki cara berpikirnya tentang kepahitan dalam hatinya. Seseorang mungkin membutuhkan waktu cukup lama untuk memproses sifat reaktifnya dalam berespon terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Nah, pertobatan dimulai dari perubahan pikiran. Untuk bisa berhenti dari berbohong, seseorang harus mengubah cara berpikirnya tentang berbohong. Apabila seseorang berpikir bahwa berbohong itu biasa, berkata tidak jujur itu tidak apa-apa, maka ia tidak akan berhenti berbohong. Nah, apalagi jika berbohong sudah menjadi kebiasaan hidup untuk berlindung atau untuk melarikan diri dari tanggung jawab, escape responsibility. Nah, kita akan berhenti berbohong ketika kita mengalami pembaruan berpikir tentang berbohong dan kita hanya suka mengatakan kebenaran dan kejujuran. Kita tidak akan mengubah kebiasaan telat beribadah jika kita tidak melihat bahwa kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan gentar kepadanya. Yesus pernah menyampaikan bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi.
Dari perkataan Yesus, kita menemukan bahwa tidak ada orang yang dosanya menjadi terlalu banyak untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Orang yang banyak dosanya, yang telah banyak menerima pengampunan, akan banyak mengasihi. Nah, pertobatan selain mendatangkan sukacita surga, juga memberikan ketenangan dan sukacita di hati kita. Tidak mengherankan jika firman Tuhan menyampaikan bahwa sekalipun ditolak, murid-murid Yesus lanjut memberitakan bahwa orang harus bertobat di tempat-tempat lain. Nah, jika kita melihat dan mengalami kesejahteraan, ketenangan, dan sukacita dalam pertobatan, kita pasti akan memberitakannya. Jika kita mengalami penolakan, kita akan move on karena kita mengetahui bahwa kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mau menyambut shalom dari Tuhan. Maukah kita terus memberitakan shalom? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan shalom dari Engkau ke dalam kehidupan kami. Teguhkan hati kami, iman kami kepada Engkau. Biar kami terus mengarahkan hati kami kepadamu. Sekalipun kami mengalami penolakan, atau kami bahkan mengalami sakit hati, kecewa terhadap sesama yang menolak shalom dari Engkau, teguhkan hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi setiap orang. Engkau ingin setiap orang berbalik kembali kepada Engkau, ingin setiap orang mengenal hati-Mu, hidup dalam rancangan damai sejahtera yang Engkau berikan. Tuhan, biarlah kami menjadi rekan kerja Engkau dalam kehidupan kami, mulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, sahabat kami, untuk senantiasa hidup di dalam ajaran, bimbingan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berserah dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam saudara, sampai jumpa. Bye-bye.